Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ut atas kesediaannya untuk hadir menemani kami di sini. Di sini saya, Bu Revi dan Bu Inyong bermaksud ingin berdiskusi dengan Bu Ut untuk memetakan aset yang ada di sekolah. Sesuai dengan materi yang telah kami terima selama mengikuti program guru penggerak ini, pada modul 3.2 kami diminta untuk memetakan aset sekolah yang nanti gunanya untuk membantu atau istilahnya mempermudah, mengoptimalkan kegiatan pembelajaran siswa dalam melaksanakan program-programnya. Diawali dari saya dulu. Di sini saya ingin menyampaikan terkait pemetaan modal manusia yang dimiliki oleh SD Negeri Karangasem. Kami telah memetakan ada 2 modal manusia yang ada di SD Negeri Karangasem. Yang pertama tentang PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini kami memiliki 7 orang guru dengan rincian sebagai berikut. Ada 6 orang yang telah memiliki kualifikasi ijazah S1, kemudian ada 4 orang yang telah memiliki sertifikat pendidik, dan juga kami memiliki 4 orang calon guru penggerak. Itu untuk yang dari PTK. Kemudian yang kedua, manusianya adalah murid. Lembaga kita memiliki murid sebanyak 95 orang siswa dengan berbagai modal, yaitu mereka memiliki bakat dan minat yang beragam. Ada yang memiliki bakat dalam bidang seni tari, seni rupa, ada juga yang menonjol dalam bidang keagamaan, dan juga yang terakhir adalah olahraga. Itu Bu Ut, modal manusia yang telah kami petakan. Mungkin ada tanggapan dari Bu Ut? Ya, untuk modal manusianya mungkin bisa ditambahkan di sini adalah dari orang tua atau bisa disebut wali murid serta komite. Nah, orang tua ini biasanya juga turut membantu program-program di sekolah melalui atau biasanya juga dibentuk melalui paguyuban kelas. Kemudian komite juga selalu bersinergi dengan kita pihak sekolah, terutama dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Adis. Terima kasih Bu. Melanjutkan ya Bu ya. Di sini saya akan menyampaikan modal yang ketiga, yaitu modal politik. Modal politik ini ada kaitannya dengan MOU yang telah dibuat sekolah, terutama atas persetujuan Ibu Kepala Sekolah beserta pihak-pihak terkait. Nah, di sini kami bertiga itu mengambil contoh terjalinnya kerjasama. Misalkan kita kan pernah itu Bu, kerjasama PT Gratis dan pihak puskesmas. Nah, PT Gratis itu kan memberikan bantuan berupa susu ke anak-anak ke lembaga. Itu kan juga ada MOU-nya Bu. Terus kerjasama dengan pihak puskesmas di bidang kesehatan untuk pemeriksaan anak-anak secara berkala, untuk pemberian vitamin seperti itu Bu. Mungkin dari Bu Ut ada masukan lagi atau tambahannya Bu? Iya, betul sekali, kita sudah melaksanakan MOU atau kerjasama dengan 2 lembaga itu, dan itu berjalan secara rutin ya. Seperti dari puskesmas itu kita memang ada pemeriksaan berkala, pemberian obat cacing maupun vaksin itu sudah rutin kita laksanakan. Nah, kemudian dari PT Grandville juga begitu, kita juga bekerja sama sehingga kita bisa mendapatkan kiriman susu yang juga secara rutin setiap bulan. Juga ada event-event yang dilaksanakan semacam lomba-lomba yang dilaksanakan PT Grandville. Dan selain itu, kita juga punya kebijakan untuk bekerja sama dengan pihak lain yang sifatnya itu bisa dikatakan tidak rutin tapi insidental. Contohnya yang sudah pernah terlaksana yaitu dengan PT Tesisri dan Top Ice, di mana di situ untuk menyelenggarakan giat literasi. Jadi pada saat itu kita tidak bisa rutin setiap bulan atau bagaimana, cuma di situ ada kegiatan yang bisa dikatakan insidental. Jadi sosialisasi tentang literasi, di mana di situ juga banyak diterapkan bagaimana sih caranya anak-anak itu bisa berkreasi dalam mendongeng dan sebagainya. Jadi seperti itu.
Selain itu kita juga bekerja sama dengan pihak komite seperti tadi yang merupakan aset dari manusianya, yang jelas dari pihak komite yang selalu mendukung kita dalam setiap kali kita memerlukan bantuan yang berupa sarpras, baik mulai dari sarpras yang terkecil, pembenahan kecil, maupun kita membuat suatu bangunan, membuat pagar dan sebagainya, yang jelas itu komite yang paling berperan untuk mencarikan donaturnya. Saya kira itu Bu Evi. Iya, Bu. Terima kasih. Untuk modal selanjutnya yaitu modal agama dan budaya. Ini alhamdulillah di SD kita keseluruhan siswanya itu beragama Islam, Bu. Jadi di sini kita tidak kesulitan apabila ada perayaan hari besar, itu semuanya bisa melaksanakan bersama-sama. Kemudian untuk budaya di sini masih menjunjung tinggi budaya lokal, sehingga itu berpengaruh positif pada saat kita melaksanakan pekan budaya, Bu. Jadi dari orang tua alhamdulillah semuanya mendukung seperti itu, Bu. Ya memang betul sekali ya, itu juga sangat berpengaruh, sehingga kita kalau pihak sekolah mengambil kebijakan itu kita tidak apa namanya ewu pakai ewu, kalau memang semua itu bisa seragam. Jadi semua juga kebetulan juga di sekitar sini masyarakatnya sangat agamis. Jadi setiap kali program dari sekolah yang ada hubungannya dengan peringatan Hari Besar Agama, semua bisa berjalan dengan baik dengan dukungan penuh dari wali murid. Kira itu. Ini untuk perbincangan yang terakhir, kita akan membahas strategi dari pemanfaatan keseluruhan aset yang telah kita punya. Yang pertama itu dari segi manusia ada pembagian tugas mengajar sesuai dengan kualifikasi ijazah dan juga pembagian tugas tambahan itu jadi masing-masing guru pembagiannya dalam kegiatan ekstrakurikuler, Bu. Jadi untuk yang seperti saya yang bisa menari, ditari, kemudian Bu Adis yang biasanya desain grafis seperti itu, membimbing anak-anak belajar acting juga, Bu. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan wali murid dalam pelaksanaan program sekolah, menjadi mitra kerja komite, juga melibatkan paguyuban untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, bekerja sama pula dengan lintas komunitas dan melibatkan berbagai pihak dalam perayaan hari besar itu untuk pengaplikasian dari aset yang sudah kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewan Guru dari SD Negeri Dangasan beserta yang kami hormati pula Ibu-ibu perwakilan dari wali murid mulai kelas 1 sampai kelas 6. Di sini nantinya kami diharapkan untuk mensosialisasikan aset apa saja yang ada di SD kita tercinta, yaitu SD Negeri Dangasan. Nah, ini untuk yang pertama akan saya mulai aset modal manusia. Nah, modal manusia di sini yang pertama yaitu kepala sekolah kita. Nah, kepala sekolah kita itu alhamdulillah sudah linier S1, S1-nya juga sesuai dengan jurusan yaitu S1 PGSD. Dan yang kedua yaitu aset yang dimiliki selanjutnya guru yang profesional. Alhamdulillah sejumlah 7 guru dari SD Negeri Dangasan telah memiliki kualifikasi S1. Untuk selanjutnya di sini kita juga mempunyai 4 calon guru bergerak selain saya, Bu Evi dan Bu Adis. Di sini
juga terjaring mengikuti pembelajaran guru. Untuk selanjutnya yaitu modal murid. Alhamdulillah murid-murid kita semuanya yang pertama beragama Islam. Jadi ketika kita merayakan hari besar agama itu tidak mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua yaitu anak-anak juga antusias, bersemangat dalam mengikuti setiap program yang telah kita rencanakan. Dan juga terima kasih untuk modal selanjutnya yaitu komite dan wali murid. Nanti saya melanjutkan apa yang telah disampaikan Bu Indah ya mengenai aset atau modal yang dimiliki SD Negeri Tiganasem. Nah, untuk aset yang berikutnya yaitu modal lingkungan atau alat, dan jalannya pun sudah bagus. Itu adalah finansial. Okay. Nah, dari untuk aset finansial ini ya, sekolah kita itu mendapatkan anggaran berupa pos. Nah, itu Bu, dua aset lingkungan alam dan finansial yang bisa saya jelaskan. Di sini akan melanjutkan pemaparan tentang 7 aset atau modal yang dimiliki oleh SD Negeri Tiganasem. Setelah tadi Bu Inyong dan Bu Hevi menyampaikan 4 modal, saya akan menyampaikan 3 modal terakhir. Pertama yang akan saya sampaikan berkaitan tentang modal politik. Politik ini berkaitan juga dengan kerjasama sekolah dengan pihak lain. Mungkin panjenengan sering mendengar puskesmas datang ke sekolah untuk memberikan obat cacing atau memberikan vaksinasi. Nah, itu adalah salah satu contoh modal politik kita. Kita bisa bekerja sama dengan pihak puskesmas, atau mungkin juga dari Bipil memberikan bantuan berupa susu kepada anak-anak. Itu juga contoh modal politik. Kemudian kalau Bapak Ibu amati juga, anak-anak pernah 2 kali melakukan kegiatan literasi. Yang pertama di SD Negeri 1 yang kita satu sekolah berbondong-bondong ke sana dengan tes fitri. Kemudian di sekolah juga pernah dengan top ice untuk berliterasi. Itu juga contoh Bapak Ibu bahwa kita itu memiliki modal politik dengan bekerja sama dengan pihak luar untuk menyongsong keberlangsungan program yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah modal fisik. Modal fisik ini berkaitan dengan sarana-prasarana yang ada di sekolah. Untuk kehadiran ibu-ibu pada pagi hari ini, semoga kegiatan ini memberikan wawasan baru bagi kita semua dan juga memberikan pandangan yang sama bagi kita yang tentunya nanti manfaatnya akan kembali untuk guru di sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, kami dari perwakilan wali murid siap mendukung seluruh program sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon izin ya, hari ini kita akan berdiskusi bersama anak-anak mengenai pemetaan aset. Anak-anak, kalian diajak ke sini itu bersama kami. Sekolah kita itu kan punya modal ya, salah satunya yaitu yang dimiliki adalah modal manusia. Nah, sepengetahuan kalian, modal manusia itu siapa saja sih? Kalau boleh tahu, Bu Guru? Ada Bu Guru, Ada Bu Guru, bagus. ada teman-teman, kakak pembina.
Selanjutnya yaitu ada lagi modal sosial. Apa yang pernah kita lakukan di modal sosial ini? Bansos, ya. Yang buat saya mau tanya nih, beberapa waktu yang lalu ada petugas puskesmas yang datang ke sini. Apa yang diberikan petugas puskesmas ke anak-anak? Apa janji ada imunisasi. Nah, itu namanya adalah kerjasama atau yang disebut sebagai modal politik. Sekarang kita lanjut ke modal lingkungan. Dan modal lingkungan ini kita sama-sama akan mengidentifikasi lingkungan sekitar kita. Yang pertama, aset dari sekolah kita yaitu dekat dengan SPBU. SPBU, tahu kalian SPBU itu apa? Iya, itu adalah pom bensin. Kemudian bagaimana jalan menuju ke lokasi sekolah? Kira-kira sudah memadai apa belum? Sudah. Akses lahan kosong. Lahan kosong di samping-samping kira-kira enaknya untuk apa anak-anak? Untuk menanam tanaman. Nah, di situ nanti kalian bisa menanam sayur-sayuran boleh. Kemudian lagi ada modal agama dan budaya. Modal agama di kita bagaimana anak-anak? Semuanya beragama apa? Islam. Semuanya alhamdulillah beragama Islam. Jadi ketika kita ada perayaan hari besar tidak mengalami kesulitan. Baik anak-anak, terima kasih untuk perbincangan santai kita pada siang hari ini. Bu Inyong harapkan anak-anak bisa memanfaatkan aset atau sumber daya yang kita miliki dengan baik. Dan itu ya anak-anak, bisa dipahami? Ya. Terima kasih anak-anak, bisa kembali ke kelas lagi.